mempererat hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nabi SAW saking menginginkan bahwa anak itu tidak merasa janggal atau merasa sungkan, dia memanggilnya dengan menggunakan kunyah, ya Aba Umair. Ma fa'alan Nughair? Apa yang terjadi pada Nughair? Nughair artinya adalah burung kecil. Ya, karena adiknya Anas ini memiliki seekor burung piaraan kecil, ternyata burungnya mati dan dia menangis sedih. Lalu Nabi SAW menghiburnya dengan ungkapan tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah pribadi Nabi SAW. Dia tidak terpisah dengan siapapun juga. Tidak ada pemisah antara dia dengan siapapun juga. Sampai kepada anak-anak. Sekecil Abu Umair, adik-adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra anhu, dalam riwayat lain dari Anas juga radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan. Adalah Nabi SAW manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair, qal ahsibuhu fatiman. Wa kana idza jaa qal ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nughair kana yal'abu bihi. Itu cerita yang tadi. Dan di sini ada sedikit tambahan bahwa Abu Umair ini baru saja disapi, mungkin sekitar 2 tahun lebih umurnya, selesai menyusu. Kana fatiman, kata Anas. Ya. Lalu mati burung yang dipiaranya, kemudian dia menangis bersedih, lalu Nabi SAW menghiburnya sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang luar biasa, kepribadian yang tinggi, budi pekerti yang luhur, ketawaduan yang tidak ada tandingannya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uff wala lima sana'tu wala lima sana'ta wala asana'ta. Ya, kata Anas bercerita di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa dia menjadi pelayan Nabi sekitar 10 tahun. Ya. Dalam selama itu, kata Anas, tidak pernah Nabi SAW mengatakan kata-kata uff untuk memarahi Anas. Ya. Mengatakan atau yang lain-lainnya, ungkapan-ungkapan kemarahan. Tidak pernah Nabi mengatakan kepada Anas begitu, dan bahkan tidak pernah Nabi bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak kerjakan ini? Untuk perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, ternyata dilakukan oleh Anas. Nabi tidak pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu lakukan? Atau untuk perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh Anas tetapi dia tidak lakukan, Nabi tidak mengatakan kenapa kamu tidak kerjakan. Tidak pernah Nabi menanyakan, mengungkapkan kata-kata seperti itu. Teguran-teguran yang halus menurut kita, sampai teguran seperti itu pun Nabi tidak pernah mengucapkannya kepada Anas bin Malik. Dia bergaul bukan 1-2 hari, hampir 10 tahun beliau menjadi pelayan Nabi SAW. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu ad-dawab wa yurdifu ba'd ashabihi wara'ahu alayhi. Nabi SAW pernah mengendarai kendaraan, menunggangi keledai. Bahkan tidak jarang Nabi SAW memboncengi sahabatnya, memboncengi Mu'adz bin Jabal, memboncengi yang lain. Ya, dia yang menyupiri, dan kendaraan yang ditumpanginya pun kendaraan yang biasa, kendaraan yang biasa, bukan kendaraan yang mewah. Seekor keledai. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi radhiyallahu ta'ala an, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Pernah aku diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Subhanallah. Luar biasa ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana SAW yurshidu ummatahu ila at-tahalli bi sifati at-tawadhu'
ويرغبهم في التخلق بها ومما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Ya, itu tadi perbuatan, tindakan, praktek keseharian ketawaduan yang luar biasa ditampilkan oleh Nabi SAW. Di samping itu, dia menganjurkan kita, menganjurkan umatnya untuk bersikap atau berakhlak dengan tawadhu. Ia bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu bertawadhu atau bersikap tawadhu karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan ke derajatnya, memuliakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadhi'in wa aswatuhum wa qad rafa'ahu Allah ila a'la ad-darajati wa rafa'a qadrahu wa a'la manzilatahu wa khallada dhikrahu. Nabi SAW pemimpin orang-orang yang tawadhu, contoh suri tauladan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajatnya, mengangkat kemuliaannya dan mengabadikan sebutannya. Disebut-sebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan panggilan dalam panggilan azan, diangkat pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza, kata penulis, ومع هذا التواضع والخلق العظيم الذي تفضل الله به على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله عنهم لا يملؤون أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما له. Meskipun Nabi begitu tawadhu, bergaul dengan sahabat-sahabatnya, tetapi sahabat-sahabatnya tetap memuliakan Nabi, tetap memuliakan, mengagungkan, menghormati. Bahkan mereka ada di antara mereka yang tidak mampu untuk menatap Nabi, saking mengagumi, saking memuliakan, sampai-sampai mereka tidak kuat untuk menatap Nabi SAW. Menatap muka Nabi saja mereka tidak kuat. Padahal Nabi SAW tawadhu, bergaul dengan mereka, tidak ada memisah antara dia dengan sahabatnya, tetapi tetap para sahabatnya memuliakan, mencintai, menghormati dan mengagungkan Nabi SAW. Bahkan ada yang tidak mampu menatap wajah Nabi, saking memuliakan Nabi SAW. Dan ini dilakukan, diceritakan oleh Amr ibn al-As, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah SAW wala ajalla fi aini min wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lah walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aini min. Sesungguhnya tidak ada orang yang paling aku cintai dari Nabi SAW, dan tidak ada orang yang paling aku muliakan lebih dari Nabi SAW, dan saya tidak mampu untuk menatap wajah Nabi SAW karena begitu memuliakan beliau. Andai kata ada orang yang menanyakan kepadaku tentang ciri-ciri wajah Nabi, maka saya tidak akan mampu lagi menceritakan, karena saya tidak lagi mampu untuk menatap wajahnya karena memuliakannya. Inilah tawadhu yang sebenarnya. Tawadhu itu bukan untuk merendahkan diri di hadapan orang banyak, tetapi tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa contoh, beberapa penerapan sehari-hari yang terjadi pada Nabi terhadap para sahabatnya, dan itu gambaran dari ketawaduan Nabi. Dengan itu selesai kita dari sifat atau akhlak Nabi yang kedua, yaitu tawadhu, dengan berbagai contohnya. Yang tersisa bagaimana kita berupaya untuk menauladani ketawaduan Nabi dalam keseharian kita. Siapapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, kita tetap seorang hamba. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi dari orang banyak, melihat orang dengan melihat ke bawah, padahal kita adalah hamba yang dicipta oleh Allah, diberi oleh Allah. Semua yang kita miliki pemberian Allah. Tawadhu'lah,
ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita, Buya kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahman AZMA hafizahullah ta'ala. Dan semoga kita bisa merenungkan bagaimana tadi keindahan akhlak yang mulia dari Nabi yang mulia Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan untuk Anda pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Ya, kajian bersama Mitra Artivisi. Kami sapa dulu untuk yang baru bergabung, ada Baitul Ilmi TV dan juga Abiyati TV. Baik kaum muslim dan muslimat, untuk semuanya yang ikut bergabung dari mitra kami, Mitra Artivisi, baik 2FM Pangkalan Kerinci dan Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, atau juga pemirsa televisi RJTV, Surau TV Padang, Asil TV Kota Pekanbaru, Baitul Ilmi TV, Abiyati TV, dan juga yang lainnya. Silahkan mengirimkan pertanyaan ke studio Radio Hidayah FM. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja untuk layanan interaktif sudah kita buka 08117530.000. Baik, sudah ada yang tersambung, kita angkat untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Amin di Bangkinang. Iya, Bapak Amin di Bangkinang Riau, pendengar Radio Hidayah. Silahkan Bapak Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang berpendapat, saya dengar semacam apapun tawadhu yang dilakukan oleh manusia selain daripada Rasulullah, katanya tidak akan dapat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri. Artinya katanya Allah tidak akan memberikan rasa kemuliaan itu hanya kepada Rasulullah saja dan tidak diberikan kepada umatnya, karena alasan mereka nilai ketakwaan orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Apakah memang demikian? Dan apakah banyak juga orang yang mengatakan, yang mendapat pendapat seluruh ibadah seperti mana ibadah yang dilakukan orang, ada yang sama nilai pahalanya dengan ibadah Rasulullah. Jadi yang mana yang sebenarnya Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama datang dari pendengar Radio Hidayah FM. Ya, Bapak Amin di Bangkinang Riau. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Terima kasih untuk Bapak Amin di Bangkinang, ya, pendengar Radio Hidayah di Riau, menanyakan tentang pernyataan bahwa seberapa tawadhu pun seorang muslim tidak akan mungkin bisa mencapai ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ungkapan ini benar? Begitu juga bagaimana seberapa tinggi pun kualitas ibadah seorang muslim, tentu tidak akan mungkin bisa mencapai kualitas ibadah Rasulullah SAW. Ungkapan ini wallahu a'lam bila mana itu yang dimaksud oleh pertanyaan dari Bapak Amin tadi, maka ungkapan ini wallahu ta'ala alam adalah ungkapan yang benar, karena Nabi SAW tidak akan mungkin tersaingi oleh kita dari sisi ketakwaan, karena Nabi sendiri yang mengatakan amma ana fa'alamukum billah wa atqakum lahu. Adapun saya adalah yang paling berilmu tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi apapun yang kita capai, maka tidak akan mungkin bisa mencapai ketakwaan atau kualitas
ketaatan Rasulullah SAW, karena memang dia manusia termulia. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak-akhlak para nabi, tetapi sebagian dari akhlak-akhlak saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana siddiqan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan seterusnya di akhlak. Sementara Nabi SAW, Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, menyebutkan secara umum bahwa Nabi SAW benar-benar berada pada akhlak yang tertinggi, yang termulia, ya, dari semua para nabi, apalagi kita umatnya. Maka ungkapan ini adalah ungkapan yang benar. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak menirunya, karena kita diperintah oleh Allah untuk meniru Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah SAW contoh dan suri tauladan yang baik. Dan ini yang akan menjadikan Nabi ini suri tauladan dalam ketawaduannya, dalam kekhusyukannya, dalam kedermawanannya, dalam kekualitas beribadah dan ketakwaan kepada Allah, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa melakukannya, yang akan berusaha melakukannya adalah orang-orang yang mengingat akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, keberuntungan di akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang berupaya semaksimal mungkin menauladani Nabi SAW. Ada di antara salaf, ya, yang pribadinya hampir dengan Nabi SAW, akhlaknya hampir ya. Para ulama menyebutkan orang-orang yang paling serupa dengan Nabi dari akhlaknya, tetapi tentu tidak akan mungkin sampai, ya, setingkat dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW manusia yang termulia, yang paling sempurna secara fisik dan juga secara rohani dan akhlak. Jadi ungkapan tadi wallahu alam adalah ungkapan yang benar, dan kita umatnya diperintah oleh Allah untuk menauladani, ya, lalu menanyakan bahwa dia akan berzakat atau menginfakkan hartanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengklaim bahwa dia lebih berhak menerima zakat istrinya, dan dia tanyakan, istrinya menanyakan itu kepada Nabi, dan Nabi membenarkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Maka zakat fitri yang ditunaikan oleh seorang istri yang berkelebihan rezekinya, punya kelebihan harta, untuk ditunaikan kepada suaminya. Wabillahi taufiq. Iya, nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Imam Robbani di Sukabumi, Jawa Barat. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari WhatsApp dari Bapak Sandi di Pekanbaru. Bapak Sandi di Pekanbaru bertanya tentang fenomena yang baru terjadi di belakangan ini, Ustaz. Pertanyaannya, baru-baru ini di negara tetangga ada kejadian di mana sebuah masjid azan lebih cepat 3 menit, sehingga warga di kampung sekitar masjid berbuka atau batal puasa lebih awal juga. Kemudian pengurus masjid meminta warga kampung itu untuk mengqadha puasa karena dianggap tidak sah puasanya dengan sebab buka lebih awal 3 menit mengikuti azan maghrib. Kemudian pengurus masjid meminta warga kampung itu untuk mengqadha puasa karena dianggap tidak sah puasanya dengan sebab buka lebih awal 3 menit mengikuti azan maghrib masjid. Kemudian penyebabnya adalah masjid tersebut menggunakan alat waktu jam digital pengingat azan yang umum ada di masjid-masjid, dan alat tersebut tidak pas waktunya. Jadi apakah warga di sana wajib qadha puasa, Ustaz? Jazakallahu khairan dari Bapak Sandi di Pekanbaru. Ya.
Wallahu ta'ala alam ya. Bila mana itu terjadi di negara tetangga, saya rasa di sana ada ulama-ulamanya, ada yang memberikan fatwa, maka saya arahkan kepada mereka untuk menanyakan kepada pemberi fatwa di negara mereka, ya, pemberi fatwa di negara mereka, karena dan anjuran untuk mengqadha dari pengurus masjid bukanlah sebuah hal yang mesti dilakukannya. Dia kembali kepada pemberi fatwa di negara tersebut, dan bila mana itu terjadi di negara kita, maka kembali kepada fatwa para ulama di negara kita ini untuk menyampaikannya. Dan mereka berbuka ketika itu merasa bahwa matahari sudah terbenam, saat berbuka sudah tiba, bukan menyengaja untuk berbuka. Kalau dari sisi kejadiannya, maka mereka tidak mesti mengqadha, tetapi saya arahkan untuk meminta fatwa kepada yang lebih berhak untuk memberi fatwa, baik tentu di negara mereka, ya, di negara tetangga yang tadi diisyaratkan untuk memberikan fatwa kepada warga yang ada di sekitar masjid tersebut. Wabillahi at-taufiq. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kembali angkat untuk layanan interaktif kita. Silakan untuk pemirsa televisi dan juga pendengar radio dakwah 08117530.000. Baik, belum ada yang masuk, kita akan angkat kembali pertanyaan dari WhatsApp. Baik, sudah ada yang masuk, kita angkat dulu. Untuk penelpon berikutnya kita akan selang-seling. Ya, sudah ada, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Joni Abu Hamid di Jalan Melati Indah, Pekanbaru Bapak ya? Iya, di Baik. Kota. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, mau nanya masalah membaca bismillah nih Ustaz. Ada menemukan di kampung kemarin, saya pulang kampung, imam memahami tidak membaca bismillah. Yang kita kenal selama ini kan kebanyakan kita melakukan jahat, jadi kan ini tidak baca bismillah Ustaz. Ini bagaimana kita di belakangnya Ustaz? Demikian Ustaz. Bisa di antara membaca dengan tidak atau membaca sir dengan jahar itu Pak? Dia tidak membaca sama sekali bismillahnya. Ya. Dalam Al-Fatihah, tapi di surat lain dia baca. Surat yang baik bacanya. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai makmum Ustaz? Ya. Ya. Ya Pak. Ya baik, terima kasih Bapak. Jamiah Islami Ustaz ya? Di Jalan Melati Indah, Pekanbaru ya Ustaz ya? Baik, pertanyaannya tidak membaca sama sekali, bukan sir Ustaz. Ya. Terkait dengan bacaan bismillah, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah dalam salat, sepakat para ulama bahwa membaca bismillah, ya, sepakat para ulama bahwa membaca bismillah adalah bahagian dari membaca surah Al-Fatihah, bukan masalah bagian dari surat, tapi mesti membaca. Ya, ini tidak ada yang saya ketahui khilaf di antara para ulama tentang membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, yang diperselisihkan apakah bismillah termasuk surah Al-Fatihah atau tidak. Ya, dan ini pendapatnya juga pendapat perbedaan yang sangat kuat di antara para ulama. Tetapi kita merojihkan bahwa bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah berdasarkan hadis qudsi
Ya, ketika Allah bercerita tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Terlepas dari itu, sepakat para ulama bahwa mesti membaca bismillah sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat. Ya, baik disebabkan karena dia dari surah Al-Fatihah atau tidak. Surat tersendiri yang dibaca sebelum membaca surah Al-Fatihah. Bila mana seorang imam yang mengaku tidak membaca Al-Fatihah, ya, tidak membaca Al-Fatihah dalam salat, maka membaca surah Al-Fatihah dalam salat merupakan salah satu dari rukun salat. Ya, merupakan salah satu dari rukun salat. Ketika dia tidak membacanya, bagi yang berpendapat bahwa dia adalah bahagian dari surah Al-Fatihah, maka batal salatnya. Batal salatnya. Dan bagi yang tidak, dan dia hanya adalah satu surat yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah, dan ini yang kita kuatkan. Ya, tetap sah, dan makmumnya juga tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, bila mana dia tidak membacanya. Ada dua konsekuensi di sini. Yang mengatakan dia adalah bahagian dari surah Al-Fatihah, dan itu yang nampak, yang sering kali kita temukan dalam tulisan Al-Qur'annya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang pertama, maka batal, karena membaca Al-Fatihah rukun. Ya. Dan yang berpendapat bahwa dia bukan termasuk Al-Fatihah, ya, lalu dia tidak membacanya, maka salatnya sah, dan makmumnya juga tidak terpengaruh apa-apa, tetap sah salatnya. Ini bila mana memang tidak sama sekali membaca. Sementara antara sir dengan jahar ini perbedaan pendapat di antara mazhab. Ya, adapun yang tadi ditanyakan sama sekali tidak membaca, jadi kita tanyakan kepada dia bahwa apakah dia meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk surah Al-Fatihah. Bila mana dia meyakini, maka salatnya tidak sah karena dia tidak membaca atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia meyakini bahwa Bismillah itu bukan dari surah Al-Fatihah, bukan bahagian dari surah Al-Fatihah, maka solatnya tetap sah dan makmumnya tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian untuk rentetannya, bila mana dia meyakini bahwa Bismillah itu bahagian dari surah Al-Fatihah dan solatnya tidak sah, makmum tetap tidak mengulangi solatnya. Ya, makmum solatnya tidak terpengaruh apa-apa dan tidak mesti mengulang, dia yang mesti mengulangi solatnya. Ya, dia yang mesti mengulangi salatnya. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Jami'an Islami tadi di Jalan Melati Indah, Pekanbaru. Baik, kita akan ajukan pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah di Riau, dari pesan singkat atau SMS. Ya, pertanyaan dari hamba Allah di Riau, pesan singkat SMS. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa yang bisa kita lakukan pada malam nuzulul Quran atau 17 Ramadan? Apakah boleh i'tikaf di musola kantor? Pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah di Riau. Ya. Baik, tentang amalan di dalam bulan Ramadan dari awal sampai akhir sangat dianjurkan. Ya, berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan dilakukan di bulan Ramadan semenjak malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Siangnya berpuasa, beribadah yang lain, malamnya dengan qiyam Ramadan, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya, itu tetap dilakukan, ya, setiap malamnya, karena semuanya berkah. Siangnya berkah, malamnya berkah. Itu yang pertama. Bila ada perbedaan atau amalan yang baru, maka amalan yang baru yang
disyariatkan oleh Nabi di bulan Ramadan adalah amalan di penghujung Ramadan, 10 terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. Ini amalan yang tidak dilakukan semenjak Nabi SAW meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia maksud saya. Ya, itu tidak lagi dilakukan. Nabi SAW melakukannya di penghujung Ramadan. Ya, nah itu amalan yang sering dilakukannya, beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan itu yang dilakukan oleh generasi-generasi setelahnya, oleh para sahabat, oleh istri-istri Nabi, i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Inilah amalan yang berbeda. Dan i'tikaf itu adalah melazimi masjid, berada di masjid dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sama, dengan sholatnya, dengan doanya, dengan baca Al-Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan istighfarnya, dengan yang lain. Ibadahnya tetap sama, cuma dengan melakukan i'tikaf, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di sana tidak keluar, dengan niat i'tikaf, ya, menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan yang mungkin sebelum-sebelumnya juga dilakukan, tetapi frekuensinya, kualitasnya, jumlahnya diperbanyak di 10 terakhir ketika i'tikaf. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran. Yang kita ketahui dari dalil-dalil yang ada bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Benar, Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian Allah tegaskan juga di dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Ya. Kemudian di surah Ad-Dukhan Allah juga tegaskan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan di malam yang penuh berkah. Jadi tidak ada kepastian, ya, dari dalil-dalil yang ada tentang malam diturunkannya Al-Quran, kecuali isyarat-isyarat tadi. Yang pertama secara umum di bulan Ramadan, kemudian diturunkan di malam Al-Qadar, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan malam Al-Qadar memang tidak pada malam yang sama, bahkan berpindah-pindah. Ketika Allah turunkan Al-Quran di malam tersebut, di waktu awal turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, diturunkan di Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadarnya apakah di malam segini, di tanggal segini, itu tidak ada dalil yang menegaskannya. Tidak ada dalil yang menegaskannya. Memang di malam Al-Qadar, ya, tetapi malam Al-Qadarnya tanggal berapa, itu tidak ada kepastian dalam dalil, ya. Jadi kita tidak bisa memastikannya. Yang kita tahu bahwa dia diturunkan di malam Al-Qadar. Dan Nabi SAW pernah beriktikaf di 10 awal Ramadan, kemudian dia lanjutkan 10 pertengahan Ramadan. Ketika 10 pertengahan Ramadan selesai, memasuki 10 terakhir, Nabi SAW bermimpi Allah beritahukan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Disebutkan, diberitahukan malamnya oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi, tetapi kemudian dilupakan oleh Allah, dijadikan Nabi lupa. Lalu Nabi mengatakan bahwa hendaklah kalian mencarinya fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir, kemuliaan malam itu. Ya, dia berpindah-pindah, tidak selamanya di malam tertentu. Dan yang paling diharapkan keberadaannya di malam 27. Ya. Dan di malam-malam yang ganjil, dan tetap dia tidak pada satu malam terus-menerus. Kemudian tentang menetapkan bahwa malam 17 itu malam nuzul Quran, ini yang kita tidak menemukan penegasannya dari dalil, ya, menemukan penegasannya dari dalil. Karena memang kita tidak mengingkari bahwa diturunkan di bulan Ramadan, kita juga tidak mengingkari bahwa diturunkan di malam Al-Qadar.
di malam Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar, karena itu yang ditegaskan oleh dalil. Cuma menetapkan pada malam tertentu ini yang kita tidak menemukan penegasannya dalam agama, yang tidak ditegaskan oleh agama, maka kita juga tidak mampu menegaskannya. Berbicara menetapkan sesuatu tanpa penegasan dari dalil agama tentu tidak wewenang kita. Maka hidupkanlah, ya, hidupkanlah semua malam, apalagi 10 terakhir malam, dan itu yang ditekankan oleh Nabi, bukan pada malam khusus saja. Ya, Nabi SAW perintahkan untuk memperbanyak ketaatan di 10 terakhir. Ya, falyataharruha fil asl awakhir fil asl awakhir fil witri. Ya, carilah, berusahalah mencarinya di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Ya, kemudian Nabi SAW melakukannya. Bila masuk 10 terakhir Ramadan, kata Aisyah dalam hadis yang sahih radhiyallahu ta'ala, bila masuk 10 terakhir Ramadan maka Nabi menghidupkan malamnya, ya, mengencangkan ikatan sarungnya, ya, menjauhi istrinya, kemudian membangunkan keluarganya untuk ikut serta, ya, memeriahkan atau menghidupkan malam-malam 10 terakhir dengan ketaatan dan ibadah. Jadi tidak ada malam yang tertentu yang harus kita isi, tetapi justru malam untuk mencari Lailatul Qadar saja Nabi tidak mengkhususkan malam tertentu. 10 terakhir itu diisi semuanya, karena kemungkinan pada setiap malamnya ada. Kemungkinan pada setiap malamnya ada. Malam 21-nya ada, 22-nya kemungkinan juga, 23-nya juga mungkin, 24-nya juga mungkin. Karena riwayat menunjukkan bahwa bukan terhitung dari 21, 23, 25, 27. Tidak, bisa jadi yang tersisa. Karena Nabi SAW ketika tersisa 9 malam, tersisa 7 malam dari 10 terakhir. Kalau saya tersisa 9 berarti malam 20-nya. Ya, jadi yang malam genapnya juga ada kemungkinan. Maka setiap malamnya diperbanyak ibadah, dan jangan hanya khususkan malam tertentu. Karena rahmat Allah itu diturunkan bukan pada satu malam saja, setiap malam. Ini yang perlu kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus beribadah, banyak melakukan ketaatan pada setiap malam Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, naam, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Riau tadi adalah penutup. Hanya satu pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz tadi, padahal ada 2 pertanyaannya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya tentang i'tikaf di musola kantor tadi. Dan kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan ikhtitam atau nasihat penutup di perjumpaan kita ini. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Tafadhol masykur Ustaz. Iya. Sekarang kita sudah hampir memasuki 10 terakhir Ramadan. Maka di antara yang disyariatkan oleh Nabi adalah untuk memperbanyak ibadah, untuk memperkuat semangat kita melakukan ketaatan. Terutama tadi i'tikaf, mungkin kita langsung juga menjawab. I'tikaf dilakukan di Masjid Jami', di masjid yang di sana ada dilakukan salat Jumat, salat berjamaah, ya, sehingga kita tidak butuh keluar dari masjid. Bila mana di musola kantor dilakukan i'tikaf yang niatnya dari awal 10 terakhir itu sampai berakhir Ramadan, di situ ada salat Jumatnya, ada salat 5 waktunya, dan aktivitas salat itu banyak di sana, dan musolanya musola ramai mungkin bisa jadi. Tapi kalau hanya salat Jumatnya harus keluar pula, maka tidak benar untuk dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Ini i'tikaf 10 terakhir. Bila mana hanya sekadar untuk melazimi dalam waktu tertentu, berada beberapa jam di masjid, bisa jadi ya niat i'tikaf dalam waktu tertentu. Tapi kalau niat i'tikaf 10 terakhir, maka dilakukan di Masjid Jami'. Di sana ada salat Jumat, orang salat 5 waktu di sana, masjidnya besar, ramai, ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ma'asyiral muslimin muslimat, perbanyaklah ibadah di 10 terakhir, berusaha untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar, karena keutamaannya sangat besar,
sangat luar biasa, lebih baik dari beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk, memberikan kita kemudahan dan kekuatan untuk terus beribadah, terus melanjutkan ketaatan dan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan ikhtitam dari Ustaz, penutup atau tambahan nasihat di perjumpaan kita ini. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullah khair untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan, yang melihat, menyimak siaran ini melalui televisi atau juga smartphone Anda di media sosial. Kami ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita untuk menuntut ilmu dengan guru kita, buya kita Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk rekan-rekan kru media dakwah yang ikut andil dan berpartisipasi dalam menyebarluaskan kajian ini. Dan kaum muslimin dan muslimat jazakumullah khair untuk Tua FM Pangkalan Kerinci, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, untuk RJTV Pekanbaru, Asil TV Pekanbaru, Surau TV Kota Padang, dan juga Baitul Ilmi TV, Abiyati TV, dan Paya Geli Mengaji. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.